Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di sini Bapak mau menjelaskan tentang materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan untuk pertemuan 1. Oke, next. Pada pertemuan 1 kali ini, yakni yang akan kita bahas adalah KD 3.1 dan KD 4.1. Itu isinya tentang cara merawat sistem utama engine dan mekanisme katup. Kemudian KD 4.1 itu cara merawat secara berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang di sini bisa kalian lihat isinya tentang apa saja, ya. Dari 3.1 apa, 3.2 apa, berikutnya dan seterusnya. Oke, next. Kemudian sebelum kita memasuki pada bagaimana cara perawatannya, kita harus tahu dulu fungsi dari perawatan sistem engine itu apa dan fungsi dari perawatan mekanisme katup itu apa. Yang pertama adalah tujuan pemeliharaan atau perawatan servis berkala itu sendiri itu memiliki tujuan adalah agar supaya kendaraan itu selalu dalam kondisi optimal dan selalu siap dioperasikan. Yang kedua, biaya operasional itu supaya hemat. Artinya apa? Semakin sering seseorang melakukan perawatan berkala, itu biaya operasional akan menjadi lebih hemat dibanding 1 kali servis itu harus mengeluarkan biaya yang besar, terutama ketika ada kerusakan yang besar. Ketiga adalah tentang keamanan dan keselamatan, karena dengan adanya perawatan berkala itu otomatis tentang kendaraan tersebut kondisinya, komponen yang harus diperiksa terutama tentang keamanan itu pada bagian rem maupun pada bagian yang kaitannya tentang keamanan akan bisa terlihat atau terketahui. Berikutnya tentang mekanisme katup. Di sini mekanisme katup itu dipasang pada kendaraan atau pada mesin itu tujuannya apa? Yang pertama itu untuk mengatur pemasukan gas baru. Jadi mekanisme katup itu dipasang pada engine itu fungsinya untuk mengetahui atau mengatur pemasukan gas baru, kemudian untuk mengatur pembuangan. Jadi antara pemasukan dan pembuangan. Makanya di situ ada katup in dan katup X. Next. Yang pertama kita harus tahu dulu apa fungsi daripada celah katup dan penyetelannya. Ya, fungsi katup dan penyetelannya itu apa? Yang pertama adalah fungsi celah katup agar supaya katup-katup itu dapat menutup dengan sempurna pada semua keadaan temperatur. Kita tahu ya bahwasanya keadaan mesin temperaturnya terutama itu akan berbeda-beda. Ini mekanisme katup ini itu dituntut untuk bisa melayani berbagai macam kondisi temperatur. Bisa kita lihat di sini ada komponen yang ada pada mekanisme katup secara umum, ya, secara umumnya ini ada tuas katup atau disebut kalau bahasa tekniknya ini rocker arm. Kemudian di sini nanti batang katup atau valve. Kemudian ini silinder. Dan bisa kalian perhatikan di sini menggunakan ini namanya push rod, ya, push rod atau batang penumbuk. Ya, ini mangkoknya itu disebut dengan tapet. Kemudian ini camshaft. Ya, ini secara umum. Next. Oke. Terus kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah tentang mengapa celah katup itu harus disetel. Pada sebuah mesin itu kenapa celah katup itu perlu adanya penyetelan. Ini yang mekanis, ya. Jadi ini yang kita jelaskan adalah mekanisme katup yang mekanis, belum yang otomatis, karena nanti masih ada beberapa jenis katup yang otomatis tanpa penyetelan. Kalau yang kita pelajari di sini tentang mekanisme katup yang mekanis. Jadi ada beberapa pengaruh. Di antaranya yang pertama adalah ketika celah terlalu besar. Yang dimaksud di sini adalah celah antara rocker arm ini
Ya, saya kembalikan lagi. Ya, celahnya ini terlalu besar. Ini pengaruhnya apa? Ini akan menyebabkan suara kasar pada mesin. Sebab seolah-olah ini ketika katup ini bekerja dan rocker arm menekan katup, ini akan ada suara kasar. Ini seolah-olah batang katupnya ini akan terpukul, ya, dipukul. Ada jarak yang terlalu besar. Oke ya. Kemudian celah terlalu kecil, ya, ini celah antara rocker arm dengan batang katup ini terlalu kecil. Ini juga akan berpengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah ketika nanti katup ini bekerja, ini akan membuat waktu daripada katup bekerja ini semakin lama, terutama pada saat membukanya. Pada saat membukanya, katup ini akan terlalu lama. Ini menyebabkan nanti waktu langkah kompresi itu akan menjadi terhambat karena faktor daripada celah katup terlalu kecil, yang ujungnya kompresinya akan menurun. Berikutnya adalah celah katup tidak ada, ya, tidak ada celah katup. Ini bisa dilihat gambarnya ini antara rocker arm dengan batang katup ini tidak ada celah. Di sini bisa dilihat. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan pada saat langkah kompresi, usahakan antara katup in dan X ini harus sama-sama tertutup. Ketika tidak ada celah katup, maka seolah-olah gerakan daripada katup ini akan semakin lama, sehingga pada saat langkah kompresi ini katup ini posisinya masih terbuka. Disitulah akan timbul namanya dekompresi. Dekompresi ini mengurangi daya kompresinya, ya, sedangkan dituntut kendaraan itu besar kompresinya. Apalagi sekarang untuk kendaraan jenis injeksi, kalau dulu mungkin kompresi pada mesin bensin itu sekitar 9 sampai 10 banding 1. Kalau sekarang rata-rata untuk mesin injeksi itu sudah 11,5 banding 1, ya. Oke, next. Berikutnya di sini tentang jenis-jenis mekanisme katup, ya. Jadi mekanisme katup itu secara umum, ya, secara umum ini pada engine itu dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah jenis SV atau side valve. Side valve ini bisa kita lihat katup in dan X berada di samping. Ini akan nanti ruang bakarnya ini akan terlalu besar, bisa kita lihat di sini. Makanya sekarang sudah jarang dipakai. Ini untuk kalau mesin-mesin dulu ini dipakai pada mesin-mesin kecil yang notabene kompresinya hanya di bawah 9 banding 1. Kemudian yang jenis OHV atau overhead valve, ya. Overhead valve, over di atas, head kepala, valve itu katup, berarti di atas kepala silinder. Nah, tapi di sini bisa kita lihat yang OHV ini menggunakan push rod, ya. Untuk sekarang kendaraan sekarang banyak yang memakai ini. Ini ada push rodnya, camshaftnya berada di bawah. Berikutnya SOHC atau disebut dengan single overhead camshaft. Itu katup berada di kepala silinder dan camshaft juga berada di kepala silinder. Bisa kita lihat di sini bahwasanya katup berada di kepala silinder dan camshaft berada di kepala silinder. Ini tidak membutuhkan push rod kayak yang OHV tadi, ya. Kemudian yang jenis OHC, ya, OHC ini berarti dia ini tetap hampir sama dengan SOHC. Bedanya adalah ini nanti menggunakan double, camshaftnya double, in sendiri, X sendiri, ya. Bisa kita di sini bisa lihat seperti ini lanjutannya di OHC ini. Jadi innya sendiri, X-nya juga sendiri. Jadi ini double OHC, ya, atau overhead camshaft. Oke, next. Berikutnya 4.1 yaitu perawatan berkala engine dan penyetelan mekanisme katup, ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya tadi kita kembali pada materi sebelumnya yang ini, ya. Yang kita tahu di sini adalah perawatan berkala itu bertujuan apa, ya? Optimal, ya, mesin supaya optimal, ya. Jadi pada berikutnya akan kita bahas
bagaimanakah cara perawatannya? Tentunya ini kan menjadi pertanyaan ya. Yang pertama, kita tahu bahwasanya kendaraan itu beroperasional itu akan selalu dicek kilometernya ya. Di sini bisa dilihat. Jadi biasanya kalau engine itu dilakukan servis kecil itu setiap 5.000 sampai dengan 10.000 ya. Ini tujuannya untuk yang tadi yang sudah dijelaskan di awal, jadi kalian pahami sendiri. Untuk servis besar itu 10.000 sampai dengan 20.000 ya. Jadi kelipatan 10.000 berikutnya dan berikutnya sampai nanti tidak ada jenjang waktunya. Tentunya ini pada kilometer di kelipatan 10.000. Jadi nanti pun tergantung dari pemakaian kondisi operasional kerja dari mesin atau kendaraan tersebut. Kalau misalkan kendaraan itu dipakai pada kendaraan-kendaraan yang notabene untuk off-road ya, jadi lebih akan sering mengganti oli atau sering melakukan yang namanya servis berkala. Jadi tergantung dari pemakaian juga. Nah, jadi bisa kita pahami bahwasanya yang namanya perawatan berkala itu bisa dibilang dengan tune up mesin kendaraan. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan simak beberapa video berikut bagaimana cara perawatan berkala pada mesin. Yang kita lihat di sini servis berkala 10.000 km mobil injeksi jenis Suzuki Ertiga GL 2017. Yuk kita perhatikan. Pasangkan fender cover. Ini pasang fender cover. Setelah penyangga ya, ini care lift. Kerja selanjutnya adalah tap oli. Mengetap oli. Selanjutnya kita beralih buka ke filter udara. Pertama kali yang dilepas adalah filter udara. Filter udara. Itu dibersihkan. Ini tentunya sudah tahu ya caranya. Selanjutnya adalah melepas busi dengan cara mengendurkan baut. Ada 4 busi. Pastikan mesin atau kendaraan ini posisi kontak dalam posisi off ya, jangan sampai masih dalam kondisi on ya, karena akan melepas konektor daripada busi atau koilnya ya. Ini kita angkat dengan koil yang kita lepas tadi. Nah, ini cara pelepasannya. Kemudian melakukan pengecekan dengan ukuran 0,10. Nah, ini pemasangannya. Berikutnya pemasangan busi. Sebelum dikunci dengan kunci busi, kita coba pasang dulu menggunakan koil supaya nanti tidak salah deretnya. Setelah yakin aman, baru dikencangi. Setelah diputar dengan koilnya, dikencangi dengan kuncinya. Kita rakit kembali. Nah, baru dirakit kembali. Selanjutnya memasang filter udara dan juga dikunci. Pemeriksaan air pendingin mesin. Ya, ini air radiator pada reservoirnya dilihat ukurannya low dan max, low sama max. Tidak boleh lebih dari upper dan tidak boleh kurang dari low. Memeriksa cairan dari ini cairan daripada minyak rem atau minyak rem levelnya dilihat, dan kualitas olinya jangan lupa sudah cukup volumenya dan juga dari segi kualitas. Untuk pemeriksaan aki, berikutnya pemeriksaan aki. Di sini pertama air akinya ya. Air akinya tidak boleh air itu harus dari upper arm, harus di antaranya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan dari terminal baterainya, tidak ada yang rusak. Secara fisik juga tidak ada yang menggelembung atau berembak dari kotak baterai. Tidak. Skala pentingnya kita harus mengecek berapa tegangan aki pada kondisi normal. Kita harus tahu dulu ya. Gitu. Kemudian pemeriksaan ribet bell atau fan bell. Ini ada yang retak, retak atau pecah atau sudah aus, bisa diperiksa. Per 10 cm. Oke, ini video yang pertama tadi mengenai cara merawat berkala
pada engine. Kemudian video berikutnya, ya ini video yang kedua, itu bagaimana cara penyetelan katup. Bisa diperhatikan lagi. Saya mau mengasih tahu cara setel klep atau setel katup. Pertama-tama kita ini penyetelan katup. Peralatan ataupun Peralatannya kunci dipersiapkan. Di sini yang kita butuhkan kunci dan alat ukur. Tentunya harus tahu terlebih dahulu alat ukurnya apa. Ada 12 ring, 14 pas, 12 pas. Salah satu pengukur katup ataupun yang dikenal dengan filler gauge ataupun fuller ya, untuk mengukur celah katupnya nanti ya. Dan untuk bagaimana cara kita mencari top untuk katup-katup, sebelumnya harus kita tahu bagaimana cara pengetopan pada engine, tahu top. Jadi cara pengetopannya, jadi kalau pada mesin bersilinder 4 itu ada top 1 dan top 4 ya, harus tahu itu sebelum melaksanakan penyetelan katup. Ada cara mudah seperti cara kita buka, caranya dengan kop platinanya ya, membuka kop platina terlebih dahulu posisi ya. Jadi untuk mengetahui posisi daripada top 1 dan top 4 aja nanti ya. Sebelum kita ke top 4 kita penyetelannya 2 langkah hanya ya. Karena kita tahu pengertian dari motor 4 ada, dari motor 4 kita buka. Nanti kalau pengertiannya menuju arah ke sini 4 langkah piston top 1 ya, nah, kalau enggak, 2 kali putaran poros engkol. Jadi nanti poros engkol diputar sebanyak 2 kali. Ada garis 1 putaran yang pertama itu top 1, putaran yang kedua itu top 4. Pengapian ada 0, 10 sama 20. Di sini ada ditunjukkan tanda, ada kulinya, itu ada angka 0 itu menunjukkan top, kemudian 10 itu artinya 10 derajat sebelum TMA, 20 di situ berarti 20 derajat sebelum TMA. Kemudian kita lihat arah daripada rotor itu mengarah ke kabel busi tadi ada pada kopnya platina itu sejajar atau searah pada kabel busi nomor 1 ya. Posisi katup putar dengan memutar 1 putaran poros engkol. Jadi caranya seperti ini, kita lihat ini. Nah, itu bergerak menuju ke arah busi nomor 1. Nah, posisi ini busi nomor pasti 1 di sini sudah posisi yang namanya piston. Kita pastikan bahwasanya katup juga sudah itu tidak tertekan. Saya kita periksa ya. Jadi kalau sudah tidak tertekan siap untuk setelah sudah ditopin, sudah siap penyetelan, kita persiapkan filler gauge. Ya, ini fuller gauge-nya sesuai dengan standar dari masing-masing kendaraan. Kalau misalkan kita mulai menyetel ya. Pertama yang ada ketentuan in 0,20 mili, X-nya 0,30 itu secara umum untuk kendaraan mesin bensin itu rata-rata segitu. Namun ada yang lebih dari itu, 0,25 dan 0,30 yang seharusnya ya. Nah, penyetelannya gimana? Untuk penyetelannya di sini. Ini penyetelannya pada 14 dengan obeng min. Bagian mur 12 dan obeng min. Nah, begitu caranya. Pakainya obeng min seperti ini. Kalau ini putar. Setelah itu kencang, baru kita kunci. Ya, sudah pas posisinya. Kemudian dicoba. Lanjut ke katup berikutnya. Ini katup in. Kita pergunakan ukuran 0,20 mili. Sesuai dengan ukurannya 20 mili. Seperti tadi contohnya seperti ini. Ini harus pas ukurannya ya, 20 mili. Ini baut penyetelnya. Ini sudah pas. Kalau masih longgar, mundurin dulu, ditahan dengan obeng. Setelah sama obeng minnya pas, seperti itu semua ya. Pas baru dikunci. Ini bergeser ke sini. Dikunci dengan cara menahan. Nah, ini posisinya berarti apa? Obeng. In, in lagi. Karena ini sudah lurus dengan manifold in. Berarti ini in.
in berarti 20 mili, kita sesuaikan dengan ukurannya 20 mili. Nah, seperti itu, dan seterusnya ya sampai 4 katup selesai. Nah, itu tadi top 1 ya, masih putar. top 1. Ini kita perhatikan rotor Ya, pada putaran 1. Kemudian kita putar kembali pada putaran 2. Itu artinya kita melakukan pengetopan sampai menuju pada silinder nomor 4 ya. Jadi sebaliknya ya. tadi. Karena kita Satu putaran lagi itu berarti top 4. Itu berarti yang mau di setel itu bagian piston nomor 4 dan seterusnya. Jadi kita tidak nah ini sudah menunjukkan ke tidak harus mengetopkan ini tadi satu persatu, di sini, jadi tidak mengetopkan satu persatu, top 1, top 2, kan top 3, top 4 tidak, tetapi satu putaran pertama tadi top 1, satu putaran kedua berarti top 4. Nah ini kan 1, nah ini nomor 1, 3, 4, 2 nah, itu karena ini 4 sesuai dengan FO nya, rotor harus sesuai bearing order. dengan nomor 4. Nah sudah top 4, kita perhatikan di jadi itu nomor 4 caranya ya, dan kira-kira sudah dimengerti. Kalau kurang paham nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi cukup itu saja yang bisa disampaikan, dan terima kasih atas perhatian dan tetap semangat dalam belajar ya. Sukses itu dimulai dari diri kalian, dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.